Film dibuka dengan adegan Seita, seorang remaja, yang terbaring di sebuah stasiun kereta api dan akhirnya meninggal karena kelaparan. Arwahnya kemudian bersatu dengan Setsuko, adik perempuannya yang sudah meninggal lebih dulu. Bersama, mereka kembali ke masa lalu dan mengenang perjalanan hidup tragis mereka selama masa Perang Dunia Kedua di Jepang. Cerita mundur ke masa ketika Jepang dibombardir oleh pasukan sekutu. Dalam salah satu serangan udara, kota tempat Seita dan Setsuko tinggal dihujani bom. Rumah mereka hancur, dan ibu mereka terluka parah dalam serangan tersebut. Ibunya meninggal, dan kedua kakak beradik ini harus mengandalkan diri mereka sendiri. Awalnya, mereka tinggal bersama bibi mereka. Namun, bibi tersebut mulai memperlakukan mereka dengan buruk karena merasa mereka tidak berkontribusi pada rumah tangga di tengah krisis perang. Seita dan Setsuko merasa tidak diinginkan dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Seita dan Setsuko menemukan gubuk kosong di pinggiran kota dan mulai hidup mandiri. Mereka mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan apa yang bisa ditemukan di alam dan melalui tabungan kecil yang mereka miliki. Pada awalnya, hidup di gubuk tersebut terasa indah bagi keduanya. Mereka bermain bersama dan merasa bebas. Kunang-kunang yang mereka tangkap di malam hari menjadi simbol kecil harapan dalam hidup mereka yang penuh kesulitan. Namun, realitas kehidupan di tengah perang segera menyusul mereka. Makanan semakin sulit didapatkan, dan Seita tidak bisa memperoleh cukup bahan pangan untuk menghidupi diri dan Setsuko. Kondisi kesehatan Setsuko mulai memburuk karena malnutrisi. Seita melakukan segala cara untuk menjaga Setsuko tetap hidup, termasuk menarik uang dari tabungan keluarganya. Namun, di tengah-tengah krisis perang, makanan sudah sangat langka. Ketika dia kembali dengan sedikit makanan, dia menemukan Setsuko dalam kondisi kritis. Setsuko, dalam keadaan delusi karena kelaparan, mengira marmer adalah permen dan mencoba memakannya. Tak lama setelah itu, Setsuko meninggal di depan Seita. Seita mengkremasi jasad adiknya dan membawa abu Setsuko di dalam sebuah kaleng permen, simbol dari kenangan manis terakhir mereka bersama. Dia mencoba bertahan sendirian setelah kematian Setsuko, tetapi akhirnya menyerah pada kelaparan dan kehilangan semangat hidup. Film kembali ke adegan awal, di mana Seita meninggal di stasiun kereta api. Di akhir film, roh Seita dan Setsuko terlihat duduk bersama di atas bukit, memandangi kota yang kini sudah damai, tetapi tidak lagi memiliki arti bagi mereka. Ini adalah adegan reflektif yang menyiratkan bahwa perang menghancurkan jiwa-jiwa muda seperti Seita dan Setsuko, membuat mereka kehilangan masa depan yang seharusnya cerah. Grave of the Fireflies bukan hanya tentang kekejaman perang, tetapi juga tentang keterasingan, kesalahpahaman, dan kerapuhan anak-anak di tengah konflik. Film ini mengkritik bagaimana rasa kebanggaan dan harga diri bisa menghalangi seseorang untuk mencari pertolongan, sebagaimana Seita menolak kembali ke rumah bibi mereka meski mereka dalam kondisi terburuk. Simbol kunang-kunang yang sering muncul di film menggambarkan keindahan yang singkat dan rapuh, seperti kehidupan kedua anak ini. Film ini juga menyampaikan pesan bahwa perang tidak hanya menghancurkan bangunan dan tentara, tetapi juga merampas harapan dan kebahagiaan dari orang-orang yang paling rentan, yaitu anak-anak. Grave of the Fireflies dikenal sebagai salah satu film animasi paling emosional dan tragis yang pernah dibuat. Tidak seperti film perang pada umumnya, fokus film ini adalah kemanusiaan, bukan pertempuran atau kemenangan. Film ini meninggalkan kesan mendalam tentang pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian di masa-masa sulit. Dengan narasi yang menyentuh dan animasi yang indah, Grave of the Fireflies mengajarkan bahwa perang tidak memiliki pemenang sejati. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta dan harapan tetap bertahan meski di tengah kehancuran, meskipun kadang-kadang, itu saja tidak cukup untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi.